Salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal yang agak berbeda ya. Hal yang santai. Yaitu tentang situasi belakangan ini. Dimana kok semakin banyak orang sering kadang gagal paham, kemudian berselisih paham, kemudian berkelahi. Bahkan sampai-sampai ada bapak berselisih dengan anak kandungnya ya. Kemudian ibu membunuh suaminya dan sebagainya ya. Banyak sekali kesalahpahaman atau sifat-sifat karakter yang buruk dalam diri manusia. Nah, sahabat-sahabatku, dari mana sih sebenarnya? Kok bisa sampai manusia itu jadi jahat, jadi aneh-aneh, ngelihat orang lain jadi iri, kakak ngelihat adiknya jadi iri, adik ngelihat kakaknya jadi iri, tetangga melihat tetangga jadi iri, jadi dengki, kemudian jadi salah paham ya. Seseorang mengatakan A, kemudian disimpulkan B, C, D, E, F dan sebagainya ya. Kenapa kok sering orang gagal paham seperti itu? Misalkan saya ya, salah contoh saya ya. Saya ini memiliki sebuah spirit yang sangat kuat. Saya lebih suka membicarakan tentang titik temu ketika berbicara tentang Islam Kristen ya. Titik temu yang mempertemukan bahwa Allah yang diwartakan oleh Alkitab dan Al-Quran adalah Allah yang sama. Itu spirit yang hendak saya sampaikan. Nah, maka ketika saya menyampaikan kebenaran itu, kebenaran ketika disampaikan tentunya yang namanya kebenaran pasti sekaligus akan menunjukkan ketidakbenaran. Jadi ketika kebenaran disampaikan, otomatis suka tidak suka, kesalahan akan ditunjukkan. Terlebih di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 dikatakan, beritakanlah firman, setiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah. Jadi ketika orang memberitakan kebenaran, otomatis baik secara langsung maupun tidak langsung akan mewartakan kesalahan-kesalahan. Nah, ketika saya mengatakan misalkan Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran, berarti otomatis secara langsung maupun tidak langsung, saya mengatakan atau menyalahkan orang-orang yang berkata bahwa Allah di Alkitab beda dengan Allah di Al-Quran. Pokoknya Allah di Alkitab harus beda dengan Allah di Al-Quran. Nah, tetapi sayangnya banyak sekali orang menyalahpahami. Maksud baik saya bahwa mari kita berbicara titik temu, kalimatun sawa istilahnya ya. Titik temu bahwa kita memiliki Allah yang sama. Dengan demikian dari pihak saya sebagai seorang Kristen, saya berani membongkar kekeliruan-kekeliruan dalam agama Kristen. Untuk tujuan membuktikan bahwa sebenarnya Allah kita beda. Itu karena doktrin yang salah. Jadi kalau Allah kita beda, itu doktrin yang salah. Kalau doktrinnya benar, kita memahami Yesus secara benar, Allah di Alkitab secara benar, maka akan mendapat kesimpulan bahwa Allah di Alkitab dan Allah di Al-Quran ternyata sama. Nah, tetapi niat baik yang seperti ini, niat tulus yang seperti ini, sering oleh orang dituduh sebagai, wah ini mau membenturkan, mau merusak orang-orang gereja, mau menghina kekristenan, mau mengobrak-abrik Kristen ya. Dari pihak orang-orang gereja banyak yang menuduh saya seperti itu. Dianggapnya saya mau merusak, mau menyerang kekristenan. Maka di video-video terdahulu saya pernah buat video bahwa saya tidak pernah menyerang Kristen. Yang saya sampaikan adalah Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Tapi ketika saya menyampaikan Kristen yang sesuai dengan Alkitab, otomatis yang nggak sesuai dengan Alkitab dinyatakan kesalahannya. Nah, jadi niat baik saya ditanggapi secara keliru. Ditanggapi dianggap saya mau merusak. Bahkan ya kemarin saya bikin video tentang pelurusan makna daripada anak Tuhan dan kemudian anak Allah yang ada di Alkitab itu maksudnya apa ya. Saya melihat ada beberapa komentar teman-teman yang menonton video itu menyalah tanggapi, bahkan ada yang nekat menuduh saya, memfitnah saya sebagai saya sedang mau mengadu domba umat muslim katanya.
Saya mau mengadu domba umat muslim katanya. Nah ini kan fitnah yang sangat kejam. Ya. Niat saya sama sekali tidak ada pikiran ke sana. Tapi kok bisa oleh si penonton itu diartikan begitu. Ini sebuah contoh sahabat-sahabat. Niat saya baik, kemudian dipelintir jadi nggak baik. Begitupun juga dengan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sering sekali orang maksudnya niatnya baik misalnya. Pemerintahan yang sekarang mungkin niatnya baik, tulus ya. Tapi ditafsirkan oleh banyak kelompok bahwa wah ini maksudnya jahat. Ini ada kesepakatan terselubung. Ini ada niat jahat. Nah hari ini kita akan bahas. Kenapa orang sering salah paham. Bahkan salah pahamnya itu lebih cenderung berasumsi negatif. Maksud saya menjelaskan sesuatu A gitu. Tapi dipelintir, diasumsikan, wah ini maksudnya ada niat terselubung. Mau mengadu domba, oh ini begini. Akhirnya dipelintir, digoreng menjadi hal-hal yang gosip, asumsi, bahkan menjurus kepada fitnah. Nah, sahabat-sahabatku, banyak kejadian-kejadian kesalahpahaman ini terjadi setiap hari. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Suami istri salah paham, hanya masalah sederhana, masalah kecil salah paham, kemudian berkelahi, berantem, cerai, berpisah. Adik dan kakak salah paham, anak dan ibu salah paham. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, kita langsung saja saya sampaikan ayatnya ya. Ini jawabannya sahabat-sahabat. Mengapa di antara kita sering salah paham, gagal paham, bahkan berkelahi, saling menjelekkan, berasumsi negatif ya. Maksudnya ibunya baik ditanggapi negatif, kemudian jadi perkara besar. Begitu juga maksudnya anaknya baik, ditangkap keliru oleh bapaknya, kemudian diasumsikan salah, jadi salah paham. Jawabannya adalah mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Demikian ada tertulis sahabat-sahabatku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dikatakan di situ, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini nggak main-main sahabat-sahabatku. Orang yang kena dosa itu ilustrasinya seperti orang sehat terus kena COVID-19. Tiba-tiba lidahnya nggak bisa merasakan makanan. Tiba-tiba penciumannya hilang. Kalau tidak tertolong, tidak segera tertolong, panas, sakit, mati. Itu akibat orang terinfeksi COVID-19. Orang sehat terinfeksi, kemudian jadi nggak sehat. Cara merasanya jadi nggak beres. Nah, begitupun ketika orang manusia yang tadinya tidak kena dosa, kemudian terkena dosa, maka efeknya nggak main-main, sahabat. Alkitab mengatakan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, dia bisa berpikir jernih, ya, berprasangka yang positif, ya. Tapi perhatikan, di dalam Alkitab ketika dikisahkan Adam dan Hawa jatuh dosa, kemudian apa yang terjadi? Rasa yang pertama didapatkan apa? Rasa takut. Tadinya hubungan sama Allah itu jadi enak, ya, romantis, jadi bersahabat. Tiba-tiba begitu berdosa, ada rasa takut. Ada rasa yang baru yang belum pernah mereka rasakan. Takut. Terus ada rasa malu. Telanjang malu di hadapan Allah. Lari dari Allah, sembunyi. Bahkan anak cucunya, anaknya Adam dan Hawa, Kain ya, dikisahkan di Alkitab, Kain bisa timbul rasa iri dengki dengan adiknya. Loh, dari mana ini? Kok bisa tiba-tiba Kain memiliki rasa dengki ini? Nah, inilah akibat dari kehilangan kemuliaan Allah. Atau saya ilustrasikan begini, biar gampang ditangkap ya. Kalau smartphone kita atau laptop kita yang baru, masih bagus, grace, kemudian diisi aplikasi, kemudian terkena virus,
maka gadget kita atau smartphone kita sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kualitasnya jadi menurun, kinerjanya jadi menurun. Nah, begitupun orang yang sudah terpengaruh dosa ini. Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita sudah kehilangan kemuliaan Allah itu sahabat-sahabat, kita menyikapi segala sesuatu, cara mata kita memandang sesuatu, kemudian otak memproses, itu jadi nggak beres semua. Buktinya apa? Nah, saya kasih bukti nyata yang gampang ya. Teman-teman yang cowok atau laki-laki, saya laki-laki normal ya. Ketika melihat perempuan cantik, seksi, cantik sesuai selera saya, seksi menurut pemikiran saya, tiba-tiba timbul pikiran ingin bercabul, ingin berhubungan seks dengan perempuan itu. Nah, sahabat-sahabat, kok bisa pikirannya tiba-tiba otomatis berpikir begitu? Ayo, saya tidak pernah minta pikiran itu, tapi tiba-tiba ada pikiran itu dalam diri saya. Atau Anda mungkin, seorang istri atau seorang wanita yang melihat laki-laki lain yang lebih kaya dari suami Anda, jabatannya lebih mapan. Kemudian Anda menginginkan laki-laki itu. Nah, kok bisa? Anda iri dengan laki-laki lain yang bukan suami Anda. Atau hubungan tetangga misalkan, melihat tetangganya tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Bukannya senang ikut bergembira, bersyukur, tapi malah iri, malah dengki, malah jengkel. Lu kok bisa? Ya, ini bukti nyata bahwa kita sedang kehilangan kemuliaan Allah. Cara kerja otak kita menyikapi sesuatu kejadian itu jadi salah. Jadi nggak beres. Mendengar kabar baik, harusnya gembira, malah jadi iri, jadi dengki. Mendengar orang mengabarkan kebenaran, malah dituduh sebagai, wah orang ini mau merusak hubungan, mau mengadu domba. Bisa begitu. Nah, sahabat-sahabatku, kalau kita lihat lebih jauh, bagi orang-orang yang sudah mempunyai anak, pernah memiliki anak kecil, atau seorang guru yang sering berhubungan dengan anak-anak kecil ya, anak-anak di bawah, masih batita, di bawah 3 tahun. 3 tahun, kemudian mulai beranjak 4 tahun. Perhatikan. Anak-anak kecil-kecil itu tanpa ada yang mengajari berbohong, dia mulai bisa berbohong. Ada liciknya. Anak masih kecil loh. Gak pernah diajari berbohong, tiba-tiba berbohong dia. Ya, tidak semua, tapi tidak jarang juga kejadian. Maka jangan heran juga ketika anak-anak kita sudah SD, SMP, sekarang mulai tindakannya aneh-aneh, kelakuannya aneh-aneh. Anak SMP sudah mulai belajar berhubungan seks, mainannya sudah aneh-aneh. Siapa yang ngajarin itu semua? Nah, inilah sahabat-sahabatku. Bukti bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah terpengaruh oleh dosa. Maka Alkitab mengatakan, kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Jadi kecenderungan hatinya menyikapi segala sesuatu jadi salah. Matanya melihat sesuatu, otak memprosesnya lain. Telinga mendengar sebuah kata-kata, otak memprosesnya berbeda. Ketika mendengar orang yang tulus mengabarkan kebenaran, orang yang tulus membantu, kemudian dianggapnya, wah ini punya maksud-maksud tersembunyi. Ini punya niat jahat. Jadi merespon segala sesuatu dengan jahat. Karena hatinya sebenarnya sedang jahat. Orang yang selalu merespon sesuatu dengan cenderung negatif, selalu berpikiran jahat, ya, itu sebenarnya hatinya dia lah yang jahat. Sehingga menyikapi segala sesuatu dianggap jahat. Nah, mengapa bisa kejadian-kejadian seperti ini? Sampai-sampai kemudian salah paham, uring-uringan, berkelahi, berantem,
suami berantem dengan istri, saling cemburu, saling iri dengki dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semua ini terjadi akibat karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, sahabat-sahabat. Seperti orang sehat yang kena virus corona. Cara kerja tubuhnya sudah nggak normal lagi. Perasaannya hilang. Begitupun ketika orang sudah kena dosa. Cara kita menyikapi segala kejadian di dunia ini jadi salah semua. Orang jadi egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Lebih mementingkan golongannya sendiri. Ya, baru-baru ini ada kasus rame yang lagi soal rasis ya. Kenapa kok orang sampai bisa rasis? Orang kulit hitam dianggap begini, kulit putih dianggap begini, kelompok ini, ras ini begini, ras ini. Kenapa orang bisa rasis? Ya, karena orang tidak sadar. Akibat dari kehilangan kemuliaan Allah itu, orang jadi nggak sadar bahwa kita semua sebenarnya bersaudara. Orang yang sadar bahwa seluruh manusia ini bersaudara dan berasal dari Sang Maha Pencipta yang sama, tidak mungkin pernah jadi orang rasis. Tidak mungkin. Ketika orang itu sadar bahwa seluruh manusia ini adalah satu saudara. Kita semua saudara, beneran saudara, betul-betulan. Bukan lip service, tapi beneran. Nah, kalau kita punya kesadaran itu, maka kita tidak mungkin jadi rasis. Itu saudara kita sendiri kok. Sesama kita. Nggak mungkin kita rasis kepada siapapun. Tetapi ketika kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, baru kita bisa rasis. Jadi kembali ke kisah tadi, sahabat-sahabatku. Ketika Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, membuka hatinya kepada iblis, kemudian mentaati perintah-perintah iblis, maka iblis memberikan sebuah rasa-rasa baru. Siapa yang menciptakan rasa takut dalam diri Adam dan Hawa? Allah. Oh, bukan. Siapa yang menciptakan rasa malu? Kemudian yang menciptakan rasa iri dengki dalam hatinya Kain. Apakah Allah menciptakan Kain, anaknya Adam dan Hawa? Dalam dirinya dikasih rasa iri? Begitu? Tidak, sahabatku. Manusia yang bisa memiliki rasa iri, dengki, gampang tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit baper, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sudah pasti kehilangan kemuliaan Allah. Dan membuka hatinya kepada iblis. Sehingga iblis bisa memberikan segala macam rasa yang gak benar itu. Rasa iri, rasa dengki. Mata laki-laki yang sudah dikuasai iblis ketika melihat perempuan cantik langsung pikirannya, saya ingin tidur dengan dia. Bahkan tidak puas dengan tidur yang bijaksana, yang biasa, dengan cara yang normal. Saya ingin memperkosa dia. Bayangkan. Ada manusia tiba-tiba memperkosa anak kandungnya sendiri. Ini dari mana? Apakah Allah menciptakan manusia yang berpotensi bisa memperkosa anaknya sendiri? Oh, tidak, sahabatku. Orang bisa berbuat memperkosa, bisa berbuat iri, dengki, bisa sering sedikit-sedikit tersinggung, salah paham, dan sebagainya. Itu semua adalah hasil dari rasa yang diberikan oleh si jahat, yaitu iblis. Bukan karya Tuhan. Jadi kalau dalam diri saya atau diri Anda ada rasa gampang iri dengan orang lain, itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Allah maksudnya ya. Bukan dari Sang Maha Pencipta. Tapi rasa itu diberikan oleh Tuhan yang palsu, yaitu iblis. Segala macam rasa yang gak beres itu, setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka iblis memberikan rasa-rasa yang baru. Diberikan hikmat yang baru. Inilah yang dalam surat Yakobus dikatakan, di dunia ini ada dua hikmat. Hikmat Allah dan hikmat setan-setan dan manusia. Jadi hikmat manusia itu bergabung dengan hikmat setan-setan. Hikmat manusia itu ya begitu, menyikapi segala keadaan itu selalu responnya cenderungnya negatif.
Tidak bisa lagi menangkap niat tulus orang. Orang tulus mau membantu dianggap, wah ini ada apa namanya, udang di balik batu ini. Ada niat-niat busuk ini. Cenderung salah paham. Menyikapi sesuatu salah paham. Menyikapi itu salah paham. Menyikapi itu salah paham. Nah, akhirnya paham yang salah dijadikan ajaran, dijadikan doktrin. Nah, ini menjadi penyesatan. Itulah sahabat-sahabatku yang terjadi ya. Ini menjadi perbincangan yang bisa panjang sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang akibat dari dosa ini. Jadi kalau nanti di video ini tidak selesai, kita bisa lanjut di kesempatan yang lain ya. Bahwa manusia kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu potensinya, cara gampangannya begini teman-temanku. Cara berpikirnya jadi tidak normal. Cara mata melihat sesuatu jadi tidak normal. Harusnya melihat perempuan cantik, wih, Tuhan memang luar biasa ya. Akhirnya kita memuji Tuhan. Enggak, tapi melihat perempuan cantik jadinya bukan, wih, Tuhan ini luar biasa. Tidak, tapi wih, saya ingin berhubungan seks dengan perempuan itu. Saya ingin, kalau bisa saya memperkosa perempuan itu. Loh, ya kan? Bisa begitu. Jadi cara kerjanya cenderungan hatinya berdosa. Inilah akibat orang berdosa. Dan ini membuktikan bahwa seluruh manusia sudah betul-betul berada di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya ajaran Yesus datang untuk menyadarkan manusia bahwa, hai teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, kita semua sedang berada di bawah kuasa dosa. Buktinya, kecenderungan hati kita berdosa. Kecenderungan kita menyikapi suatu kejadian sehari-hari cenderung salah. Salah semua. Cara pandang kita menghadapi segala sesuatu salah. Bahkan sampai-sampai membaca ayat Alkitab pun, membaca kitab suci pun jadi salah. Yesus utusan Allah. Wih, Yesus sama dengan Allah itu sendiri. Ini kan jadi, inilah akibat dari manusia kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah. Baca ayat yang jelas, misalkan Yohanes 17 ayat 1-3. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ini kan sudah sangat jelas. Yohanes 17 ayat 3 ini bukan untuk ditafsirkan, bukan untuk dijelaskan. Karena ini sudah ayat jelas. Sesuatu perlu dijelaskan jika belum jelas. Nah, jadi ayat Yohanes 17 ayat 3 tidak perlu dijelaskan. Ada yang perlu adalah dipercayai atau diimani. Jadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya sudah dipegang. Tapi kan enggak. Karena otak pikiran orang ini sudah keracunan dogma alias sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah dikuasai dosa. Maka ayat yang begitu jelas dipelintir, diputar-putar sampai maknanya jadi berbeda. Ayat itu memberitahu kita bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi oleh guru-guru yang ngaku orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, pendeta-pendeta Kristen, ayat itu dipelintir sedemikian rupa mengartikan lain. Yaitu bahwa Bapa Allah yang benar bukan hanya Bapa, tapi juga Yesus, juga Roh Kudus, juga Allah Tritunggal. Ini akibat dari orang kehilangan kemuliaan Allah. Muncul sebuah imajinasi ajaran-ajaran yang nyeleweng dari kitab suci. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat-sahabat. Hati-hati. Mengapa setiap hari kita buka televisi, kita buka channel-channel online, kabar yang paling banyak kita dengar setiap hari adalah kabar buruk. Orang berkelahi, orang berantem, orang jual diri, ya. Kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Itulah akibat dari orang kehilangan kemuliaan Allah. Orang terinfeksi COVID-19 kehilangan perasaannya, lidahnya, penciumannya jadi berubah. Begitupun ketika orang terinfeksi dosa. Cara memandang segala sesuatu ini jadi berubah juga. Jadi nggak waras. Yang kita anggap benar, kita anggap waras. Maka di dalam Alkitab dikatakan, kebenaran manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi menurut kita ini melakukan kebenaran. Tapi ternyata ditinjau secara Alkitab, secara kitab suci. Ternyata kebenaran kita sama sekali bukan kebenaran.
Ya. Nah, baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan perbincangan seperti ini di video-video berikutnya ya. Intinya adalah semua menjadi kacau balau di dunia ini setiap hari karena akibat manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Baik, saya tambahin sedikit ya. Jadi segala kekacauan ini, misalkan ada hasrat orang iri dengki dengan tetangganya. Kemudian seorang laki-laki ingin bernafsu memperkosa seseorang. Seorang perempuan ingin menjadi pelakor ya, merebut istrinya suaminya orang dan sebagainya. Ini semua adalah akibat dari orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini akibat dari orang terinfeksi oleh dosa. Dan sama sekali bukan rencana Allah. Ya, karena ada beberapa orang kadang salah memahami, sahabat-sahabat mengatakan bahwa ada seorang temannya, istrinya diambil orang. Ya, sudah takdir itu, sudah bukan jodohnya. Ya, itu sudah jalan dari Allah. Ini tidak benar, sahabat-sahabatku. Allah tidak pernah memberikan rancangan bagi manusia yang buruk. Jadi bagi orang-orang yang kadang menyikapi kejadian, misalkan ada anak gadis diperkosa, kemudian mengatakan, ya, itu sudah takdirnya, sudah nasibnya. Tidak, sahabat-sahabatku. Segala keburukan yang terjadi setiap hari, orang bertikai, rebutan warisan dan sebagainya, ya, rebutan jabatan, bersaing, rebutan popularitas dan sebagainya. Itu bukan kehendak Allah, bukan rencana Allah, tapi itu rencana setan. Ya. Itu semua rancangan setan. Maka kalau kita mengatakan, ya anak itu diperkosa sudah kehendak Allah, berarti kita menganggap Allah kita ya setan itu. Karena segala kekacauan yang terjadi akibat dari sikap manusia yang cenderung jahat itu bukan rancangan Allah. Tapi itu akibat fatal yang nyata. Ya, jadi akibat dari dosa ini benar-benar nyata, fatal. Bukan teori, bukan konsep, bukan sebuah ide gagasan, bukan. Tapi nyata. Akibat dosa ini sangat fatal. Sehingga setiap hari kita bisa menyaksikan semua. Kekacauan terjadi, pertikaian, permusuhan, perselisihan, rebutan, pepesan kosong dan sebagainya. Ini akibat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jalan keluarnya adalah, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah manusia harus mau direinstall lagi hati dan pikirannya. Maka kalau istilahnya Alkitab, orang kalau betul-betul jadi pengikut Yesus, maka dia akan diberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Sehingga pikirannya yang tadinya kecenderungannya berbuat jahat, itu jadi berubah. Hatinya yang tadinya kecenderungannya jahat, ya, jadi berubah. Nah, ini hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang betul-betul mau memberikan hatinya, menyerahkannya kepada Allah. Sehingga Allah yang akan memberikan rasa, mengembalikan rasa yang sesungguhnya, rasa yang sejati. Tapi kalau membukanya kepada iblis, ya iblis yang akan membeli rasa. Rasa ingin kaya, rasa ingin tidak puas, ya, rasa ingin memiliki banyak hal, sudah punya rumah ingin punya lagi, sudah punya mobil ingin punya dua, sudah punya istri ingin selingkuh, ya, sudah punya suami ingin selingkuh juga dan sebagainya, ya. Tidak ada puasnya. Yaitu akibat dari ketika orang selalu membuka hati kepada iblis. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Segala kejahatan ini terjadi. Jadi kejahatan ini terjadi akibat karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sahabat-sahabatku. Ya. Kesalahpahaman, perselisihan, semuanya terjadi akibat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu manusia sangat membutuhkan Allah. Butuh kembali kepada Allah. Supaya tahu standar yang benar apa. Standarnya ini beda dengan standar kita. Kita berpikir saya tidak pernah memperkosa, berarti saya baik-baik saja. Oh tidak, itu kan standar saya. Menurut saya ketika saya tidak pernah berpikir untuk memperkosa seseorang, berarti saya baik. Tidak, itu baik menurut saya.
Tapi di hadapan Allah, Yesus mengajarkan, kamu melihat perempuan saja dan menginginkannya, kamu sudah bersinah. Loh, memang saya tidak pernah memperkosa perempuan. Tapi ketika saya menginginkan perempuan dalam otak, dalam pikiran saya sudah berdosa ternyata di hadapan Allah. Jadi artinya standar dosa menurut manusia dan menurut Allah itu berbeda. Kita merasa bisa hidup benar dengan usaha kita sendiri. Sedangkan Alkitab memberitahu kita, segala kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Allah. Jadi yang kita sangka kita benar, kita sangka kita suci, kita sangka kita kudus, di hadapan Allah ternyata kita ini kain kotor. Ya, jadi sahabat-sahabatku, seperti itu kita akan sambung pembicaraan-pembicaraan seperti ini di video-video yang berikutnya. Sampai jumpa ya. Shalom.